Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Temanya masih sama, awas salah antara mahram dan muhrim. Bu main pergi-pergi aja tadi Bu, Ustadz Maulana. Kasih tahu tuh Ustadz, udah pergi tadi nggak ngajak mahramnya lagi. Iya. Tapi emang hukumnya apa sih berpergian dengan yang bukan mahram atau nggak tanpa mahramnya tuh gimana sih Ustadz Maulana? Masya Allah. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Sasams. Dan buat semuanya, terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengingatkan kita semua. Jangan membiasakan pergi-pergi tanpa mahram. Apa hukumnya? Bepergian tanpa mahram itu haram. Tapi lihat dulu dasarnya berapa hari. Masa ke pasar, Pak aku tidak bisa ke pasar kalau tidak ikut mahram. Ya Allah ke pasar doang. Ya, ingat dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah seorang wanita berpergian selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ibu dari Bogor ke sini berapa hari? Berapa jam kali? Kalau Sampai begitu, hari-hari. entar pulang. Pulang dong. Nggak usah, aman. Aman. Tapi satu pertanyaannya, izin nggak? Oke. Jadi mohon maaf, inilah kemuliaan. Wanita itu dijaga sekali. Dijaga kenapa? Karena biar nenek-nenek tetap tertarik orang. Ada masalah? Nenek-nenek sekarang kan nenek Nelly. Tahu Nelly? Apa tuh? Nenek lincah. Ah. Jadi batasannya 3 hari. Dalam berpergian ini jangan sampai mengandung fitnah. Ingat haram hukumnya wanita meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Hati-hati. Dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Barang siapa istri yang keluar rumah tanpa seizin suami. Bahkan menerima tamu itu betul-betul dijaga. Apalagi berpergian sampai 3 hari. Nih hati-hati nih, sampai 3 hari berpergian itu bisa membahayakan. Nah pertanyaannya, kalau umroh haji? Ah gimana tuh? Harus sama mahramnya juga. Makanya di Saudi itu disyariatkan ada aturannya harus ada mahramnya. Tapi dalam hal ini alhamdulillah kan biasa. Mana mahramnya ini? Ya. Biasanya dijaga di imigrasi. Iya. Imigrasi pasti ditanya. Tapi alhamdulillah rabbil alamin dalam hal ini kan tidak semudah yang kita kira. Maka yang bertanggung jawab atasnya siapa? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. 3 hari ya batasnya ya. Ada tayangan nih. Maaf Kak, bukan mahram katanya. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Oke, dari tayangan ini jadi pengen nanya sama Habib. Oh, Habib, siap. sebenarnya caranya bersalaman tuh gimana sih Bib? Takut salah-salah jadinya Bib. Apalagi kalau kita ke guru atau ke orang yang lebih tua. Gimana sih Bib? Mohon penjelasannya Habib Muhammad. Salaman aja. Gitu doang? Iya. Udah gak usah dibahas lah Bib. Kalau gitu. Pasti ada caranya dong Bib. Artinya berjabat tangan yang non mahram. Ya, Baik. silakan Bib. Masya Allah tadi apa yang disampaikan guru-guru kita khususnya Somolana tadi tentang mahram. Juga hanya sedikit menambahkan artinya kalau perempuan sesama perempuan yang mereka baik-baik Islam rombongan seperti ini pergi boleh. Nah boleh seperti berangkat haji sesama dengan rombongan-rombongan perempuan. Masya Allah. Hukum berjabat tangan dengan non mahram. Ada perbedaan tipis saja dari beberapa madhab. Menurut Imam Maliki maka tidak boleh berjabat tangan dengan non mahram. Orang sekarang bukan jabat tangan lagi. Lihat isi orang, oh bagus, langsung nyosor aja. Ya. Aduh. Masya Allah. Artinya dalam madhab Imam Maliki tidak boleh berjabat tangan. Baik itu orang masih muda atau sudah tua. Kemudian dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i sama.
tidak boleh berjabat tangan dengan orang yang bukan mahram kita. Jadi kalau ditanyakan ya begini cukup, Sony dari jauh. Walaupun nyentuh-nyentuh dikit juga tidak boleh. Ini asal, aduh berjabat Dikit aja, Beb. asal ujungnya telunjuk nggak boleh juga. Artinya tidak boleh berjabat tangan dengan non mahram. Ada sorban nggak Ustadz Maulana, mana sorbannya? Sorban. Kadang-kadang orang juga kayak murid itu kan memaksakan untuk cium tangan sama gurunya. Nah gurunya dalam madhab Imam Syafi'i kalau membungkus tangannya boleh. Cium Ustaz. Boleh. Artinya kemudian ya sorbannya yang bagus lah, agak wangi-wangi. Asal pakai gitu. sorban. Kan bau apek lagi kan gitu. Nah itu hukum berjabat tangan. Dalam madhab Imam Hanafi, Imam Hambali juga tetap tidak memperbolehkan berjabat tangan bukan yang mahram. Jadi dalam madhab Imam Imam Hanafi, Imam Hambali tidak boleh juga, intinya jumhur ulama artinya semua madhab itu mengatakan tidak boleh berjabat tangan dengan non mahram. Tapi sedikit berbeda antara Imam Hambali dengan Imam Hanafi, masih diperbolehkan berjabat tangan dengan orang yang sudah tua. Tapi yang sudah tuanya tidak memakai syahwat. Apabila dengan syahwat maka hukumnya juga tidak boleh. Jadi memang sebenarnya ini kebiasaan. Di kalangan kita ini terbiasa. Tapi mungkin terbiasanya dengan sesuatu yang dianggap biasa. Seperti idza amma toba. Kalau sudah umum itu dianggap biasa. Padahal itu tidak biasa. Tidak diperbolehkan berjabat tangan. Cukup dari jauh, oh selamat atau assalamualaikum dari jauh. Jadi seakan-akan sekarang bukan lagi salaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Masya Allah, lebih luar biasa lagi itu, lewat daripada berjabat tangan. Jadi kalau orang mengatakan kita ini sedikit demi sedikit harus memaknai ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya aturan. Kita punya nabi, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang membawakan rahmat. Orang dulu jangankan cuman berjabat tangan, bercampur saja sudah terbiasa. Datanglah nabi sampai dimuliakan, berjabat tangan non mahram pun tidak dianjurkan. Terima kasih Habib ya untuk penjelasannya ya. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru-guru kita lagi. Jadi nggak boleh ternyata ya. Masya Allah. Ustadz Syam. Iya, siap. Ini pertanyaannya penting. Kasus baru nih. Kasus baru. Kasus ya. baru. Ini kayaknya berat deh. Ketika anak angkat menikah ya. Hukum orang tua angkat bagi anak angkat apakah menjadi mahram dan bisa menjadi wali nikah bagi anak angkat. Orang tua Gimana? angkat menjadi wali nikahnya si anak Angkat. anak gitu. angkat. Baik. Tabik guruku Habib Muhammad, Mas Sony, Ustadz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu surah Al-Ahzab ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya.
dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, panggillah mereka, yaitu anak angkat tersebut, dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Itulah yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua ayat ini kita mengambil kesimpulan. Satu, hukum anak angkat tidak bisa menjadi nasab. Tidak serta-merta dia berubah menjadi anak nasab kalau dia adalah anak angkat. Karena dia tidak terhukumi sebagai anak nasab, maka perwalian pun tidak berlaku. Ayah angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak angkatnya. Kenapa? Karena yang paling berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah ayah kandungnya. Setelah ayah kandungnya siapa? Ayahnya lagi, yaitu kakeknya. Setelah itu siapa? Daripada anak si perempuan ini. Kalau misalnya dia sudah punya anak, anaknya. Kemudian siapa? Saudara laki-lakinya. Maka dari jalur itulah yang terdekat untuk menjadi wali nikahnya, yang ada hubungan nasabnya. Ayah angkat dan anak angkat tidak berhubungan nasab, maka tidak ada hukum perwalian di dalamnya, tidak ada warisan di dalamnya. Kalaupun ada pemberian, itu namanya hadiah ataupun hibah. Kemudian ketika terjadi pernikahan, apakah tidak ada kesempatan seorang ayah angkat bisa menjadi wali nikah sang anak angkat? Bisa. Bagaimana cara ayah angkat menjadi wali nikah sang anak angkat? Jikalau ayah angkat tersebut menjadi wakilnya sang ayah kandung. Ayah kandung mewakilkan dirinya kepada sang ayah angkat. Engkau yang merawatnya. Engkau dari dulu yang menyekolahkannya. Engkau kayaknya lebih sayang pada anak kandungku dibanding aku sendiri. Hari ini kayaknya dia lebih rela kalau kau yang menjadi walinya. Maka saya serahkan perwalianku kepada engkau sebagai ayah angkatnya. Engkaulah yang menikahkan anak kandungku. Bukan berarti pindah otomatis. Itulah kenapa memanggil namanya saja tidak boleh dengan nama ayah angkatnya. Apalagi ayah angkat menjadi wali nikahnya. Maksudnya dari kecil mestinya sang ayah angkat telah memberitahukan kepada anak tersebut kalau dia bukan anak kandungnya. Jangan ditunggu sampai dewasa, sampai besar baru dikasih tahu. Makin ruwet, makin rumit. Kenapa? Karena ketika terjadi pernikahan memang yang berhak dan sah adalah wali nikahnya adalah ayah kandungnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tepuk tangannya dong, Masya Allah untuk kita semua. Karena udah tepuk tangan, aku kasih kesempatan buat nanya. Tapi nanti ya, kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan dari Instagram @amalia_pratiwi. Assalamualaikum Habib. Kalau lagi kumpul keluarga besar suka nggak pakai kerudung di depan mereka. Sebetulnya apa boleh memperlihatkan aurat kita di depan keluarga besar sekalipun? Gimana Bib? Siapapun walaupun itu kan di situ ada ipar seperti pertama yang dijelaskan oleh Ustadz Syam, tetap tidak boleh memperlihatkan aurat ketika kumpul dalam keluarga besar. Misalnya kayak ada pernikahan atau ada Idul Fitri, Idul Adha kan kadang-kadang setelah itu ngumpul, kemudian main buka-buka saja. Nah itu tidak boleh. Jadi tetap tidak boleh memperlihatkan aurat. Jadi tetap pakai jilbabnya, tetap dipakai jilbabnya, tidak memperlihatkan rambutnya, artinya tidak memperlihatkan anggota-anggota yang disebutkan aurat. Jadi aurat wanita itu apa? Aurat wanita itu jami'il badan. Semua badannya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Seperti itu. Baik, semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Sekarang nih yang ada di studio, ayo yang mau nanya. Boleh angkat tangannya? Oh ibu deh, yang lain angkat tangannya satu, ini dua. Boleh, karena ibu ngangkat tangannya dua, maka kesini bu. Yang lain kan angkat tangannya. Angkat Nyerah. tangan. Kalau yang lain angkat tangannya dua, nyerah. Bu. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi Ya. dari Majlis Taklim Nurul Huda wal Hidayah, Kampung Cibunian, Desa Cibunian, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong dari Bogor. Izin bertanya Habib, Makin lama makin jauh Bu, sini Bu. Makin lama mundur-mundur keluar studio nanti. Mau nanya apa sih? saya itu kalau sudah wudhu sama suami, suka megang lagi suami. Terus kata suami harus wudhu lagi. Megang. Kata suami harus wudhu lagi. Apa emang iya suami istri itu bukan mahram? Ya. Jadi harus wudhu lagi. Mohon penjelasannya Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk apa Tepuk diri nih? tangannya dong, terima kasih sudah bertanya ya. Salah lagi nih, duduk apa diri Nah, nih? Habib, dijawab melalui tausiah Habib. Iya. Jadi lagi wudhu, Berdiri apa berlari? Ayo. jangan berdiri. Dia suka Baik. megang suaminya habis wudhu Bib, batal apa enggak Sayang katanya. banget ya. Iya, silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersentuhan suami istri, pertanyaannya batal wudhu atau tidak? Maka di dalam madhab Imam Syafi'i, bersentuhan suami istri itu batal wudhunya. Ingatkan, bersentuhan suami istri batal wudhunya. Kenapa? Karena dalam madhab Imam Syafi'i kan orang bertanya kan istri itu menjadi mahram. Kalau mahram berarti nggak halal dong dinikahin. Ya, karena dia sudah menikah disebutnya mahram muaqqatah, bukan namanya mahram nasab. Beda suami istri sebutnya mahram mu'ah atau muaqqatah, artinya mahram yang dengan sebab adanya pernikahan, bukan sebab adanya nasab. Kalau nasab jelas, ya. Kalau nasab jelas, bersentuhan suami istri mahramnya dengan sebab nasab. Karena satu bapak atau satu ibu, itu namanya seperti kakak sama adik. Ini namanya mahram berdasarkan nasab. Sampai hari kiamat tidak batal wudhunya apabila bersentuhan. Ada yang namanya mahram sementara. Apa namanya mahram sementara atau dengan sebab pernikahan? Saya tanyakan. Selama dia masih dalam tali pernikahan akdun nikah, maka suami sama istri tetap batal wudhunya, hanya boleh dengan hal-hal misalnya dengan bercampur segala macam itu tetap dikategorikan wudhunya batal bersentuhan dengan suami istri. Mahramnya hanya mahram sebatas karena pernikahan bukan nasab. Jadi tetap dengan suami istri hukumnya batal. Nah, ada sedikit perbedaan dengan madhab yang lain. Kalau madhab yang lain mengatakan bersentuhan dengan suami istri atau secara umum bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu seperti madhab Hanafi. Tidak membatalkan wudhu tapi dengan syarat baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat dengan istri. Baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Dalam madhab yang lain mengatakan apabila bersentuhan suami istri tidak batal wudhunya tapi dengan syarat tanpa syahwat. Apabila dengan syahwat maka batal wudhunya. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i ada anak kecil. Kan anak kecil itu kalau kita yang belum balik ya, ibu-ibu ya, yang di TV, yang belum balik, yang belum dewasa, yang belum haid, kan itu apabila kita sentuh sebenarnya tidak membatalkan wudhu. Tapi ini anak dhatus syahwah. Apa itu dhatus syahwah? Kan ada anak yang apa Ustaz Syam itu disebutnya? Bongsor. Ya. Dia besar, belum haid, belum dewasa. Tapi besar, ketika kita melihatnya ada keinginan untuk menikahi. Ada syahwat, ada keinginan untuk menikahi. Nah, apabila kita bersentuhan dengan perempuan seperti itu, dalam madhab Imam Syafi'i tetap membatalkan wudhu karena ada syahwat, ada ingin berniat untuk menikahi perempuan tersebut. Jadi makanya terkadang ada permasalahan sedikit ketika kita
menikah dengan orang yang beda madhab. Inilah perselisihannya. Ya, kita nikah dengan orang yang beda madhab. Satu dengan madhab Syafi'i, satu dengan madhab Hanafi. Bukan tidak boleh, sah banget pernikahan. Cuman terkadang ada banyak khilaf. Dalam madhab Syafi'i ketika istrinya megang ya menurut dia tidak sah. Wudhunya batal. Kemudian ketika dia sholat maka tidak sah. Isya bilang enggak sah dengan dalil dalam madhab Imam Hanafi. Enggak, saya enggak mau wudhu lagi. Nah itu aja sedikit ada perbedaan. Jadi sebenarnya jadikan perbedaan itu buat persatuan agar kita makin maju dan indah. Tidak boleh berkeras dengan pendapatnya. Astagfirullahaladzim. Kaget. Tepuk tangan dulu untuk Habib. Oh enggak Bib, kenapa saya maju? Kenapa tuh? Oh Sony tuh udah ditungguin, malah main handphone. Ya Allah. Kenapa sih? Ya, ini aku merinding banget liat berita. Ibu kandung nikah dengan anak kandungnya La sendiri. haula wala quwata illa billah. Tapi ini yang jadi pertanyaan ini boleh apa enggak gitu. Terus ada juga kasus kan nih nikah lagi sama ibu tiri sendiri setelah ayahnya wafat. Ada juga yang kayak gitu nih. Innalillah. Anak nikah sama ibu tiri sendiri setelah ayahnya wafat. Nih, Nah, gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Boleh nggak menikahi ibu tiri atau menikah anak tiri setelah yang satu ini? Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mana kasusnya? ini haram gak sih? Allah ini orang.